Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, kita ketemu lagi, belajar bareng lagi matematika ya. Oke, semoga di pembelajaran kali ini kita bisa saling berbagi pengalaman belajar matematika teman-teman semua. Dan semoga saja teman-teman semua tetap semangat belajar meskipun dari rumah ya. Oke, kali ini di pertemuan kedua ini kita akan membahas masih di bilangan pangkat atau eksponen, bentuk akar, dan logaritma. Dan di pertemuan kedua ini kita akan membahas bersama-sama mengenai materi mengenai bentuk akar. Ya, yang terdiri dari bagaimana kita menyederhanakan bentuk akar, penjumlahan, pengurangan, operasi perkalian, pembagian, dan sampai merasionalkan. Oke. Kita langsung saja ke materinya. Oke, kita mulai dari yang pertama, pengertian bentuk akar. Bentuk akar adalah suatu bilangan yang nilainya memuat tidak terhingga banyaknya angka di belakang koma dan tidak berulang. Nah, jadi sebagai contoh misalnya ini, akar 2 nilainya sama dengan 1,414213 dan seterusnya. Akar 2 ini disebut dengan bentuk akar. Akar 3 memuat sama dengan 1,732050 dan seterusnya. Akar 3 juga disebut dengan bentuk akar. Akar 4 nilainya sama dengan 2. Tidak mengandung desimal berulang sehingga akar 4 bukan merupakan bentuk akar. Jadi ini bukan ya. Akar 8 sama dengan 2,828427 dan seterusnya berulang tanpa pengulangan. Maka ini disebut bentuk akar. Contoh berikutnya, akar 36 sama dengan 6. Ini juga bukan merupakan bentuk akar, karena hasilnya bilangan bulat ya, dan bukan desimal dengan tanda koma yang berulang. Oke, itu pengertian singkat mengenai bentuk akar. Dan bentuk akar yang kita pelajari di sini adalah bentuk akar pangkat 2, sehingga dituliskan hanya akar saja. Ini adalah akar pangkat 2 ya. Hanya cukup dituliskan akar. Nah, oke. Itu secara singkat mengenai pengertian bentuk akar. Teman-teman semua, kalau ada yang masih mau ditanyakan silahkan kirim di kolom komentar. Kemudian kita lanjutkan. Oke, biar agak besar ya teman-teman ya. Bagaimana kita menyederhanakan bentuk akar sekarang? Yang dimaksud dengan menyederhanakan bentuk akar adalah mengubah bilangan akar menjadi bentuk akar yang paling sederhana atau yang paling kecil atau sesuai dengan keinginan kita. Ada bentuk akar yang bisa kita rubah, ada yang tidak. Jika sudah paling sederhana, maka tidak bisa kita rubah. Jika belum, maka bisa kita rubah dengan cara membagi suatu bilangan itu, bilangan di dalam tanda akar, menjadi dua buah bilangan, jadi menjadi dua buah bilangan dalam bentuk perkalian, di mana yang satu merupakan bilangan yang dapat diakarkan atau sering disebut dengan bilangan kuadrat sempurna. Atau disebut dengan bilangan kuadrat sempurna. Ya. Contohnya misalnya angka. Dan yang satunya lagi adalah bilangan yang sudah tidak dapat diakarkan lagi atau yang disebut dengan tadi bentuk akar. Bilangan kuadrat sempurna contohnya adalah 4, 9, 16, dan seterusnya, yang ketika kita akarkan pangkat 2, maka nilainya bulat. Sedangkan sisanya adalah bilangan akar itu sendiri, atau yang tidak dapat diakarkan, misalnya akar 2, akar 3, dan seterusnya. Sebagai contoh, misalnya ini, akar 32. Kita cek, akar 32 bisa kita tuliskan menjadi 16 kali 2. Oke, 16 kali 2. Sehingga bisa kita pecah menjadi
akar 16 dikalikan dengan akar 2. Akar 16, kita tahu ada hasilnya. Akar 16 nilainya sama dengan 4. Sedangkan akar 2, dia tetap bentuk akar. Sehingga bentuk sederhananya adalah 4 dikali akar 2, atau boleh disingkat menjadi 4 akar 2. Artinya, akar 32 itu senilai dengan 4 akar 2. Atau bentuk sederhana dari akar 32 adalah 4 akar 2. Contoh berikutnya, akar 125 bisa kita rubah menjadi akar 25 kali 5. Sehingga ini menjadi akar 25 dikali akar 5. Di mana akar 25 nilainya sama dengan berapa teman-teman? 5 ya. Kemudian akar 5 masih utuh, yaitu tetap akar 5. Sehingga boleh dituliskan menjadi 5 akar 5. Atau akar 125 senilai dengan 5 akar 5. Itu bentuk sederhananya. Kemudian akar 27 misalnya. Akar 27 itu menjadi akar 9 kali 3 ya. Nah, ini menjadi akar 9 kali akar 3. Akar 9 nilainya sama dengan 3. Sedangkan akar 3-nya ini masih utuh, yaitu akar 3. Sehingga nilainya menjadi 3 dikali akar 3. Atau boleh dituliskan saja 3 akar 3. Akar 28. Ini menjadi akar 4 kali 7. Jadi hasilnya adalah akar 4 dikali akar 7. Akar 4 nilainya sama dengan 2. Akar 7-nya masih utuh akar 7. Sehingga akar 28 bisa dirubah menjadi 2 akar 7. Oke teman-teman semua, itu mengenai cara menyederhanakan bentuk akar. Sampai sini